Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluhu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati, pemirsa Salam TV dan pendengar radio Risalah Allah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia yang tidak mungkin dapat kita sebutkan satu persatu. Kemudian salawat beriring salam, marilah kita sebanyak-banyaknya, terlebih pada hari yang mulia ini kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Mudah-mudahan apa yang kita mohonkan Allah sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir kita mendapatkan nabi dari nabi kita yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati kaum muslimin rahimakumullah. Pada siang ini kita lanjutkan kembali pelajaran adab ini dari Mawsu'ah Adabil Islamiyah, melanjutkan pembahasan sebelumnya adab tentang atau sedang makan, dan terakhir sudah kita sampaikan adab yang ke-27. Pada hari ini berikutnya itu adab yang ke-28. Syekh Abdul menyebutkan dalam kitab beliau ini adab yang ke-28 itu menyuguhkan makanan di hadapan para hadirin. Sikap ini diutamakan untuk memilih makanan. Artinya ketika seorang muslim, seorang mukmin mengundang teman-temannya, para saudaranya, kerabatnya, tetangga untuk makan di tempatnya, maka sebaiknya adab perilaku seharusnya dilakukan oleh tuan rumah, yaitu menyuguhkan makanan itu langsung para
Namun kalau kita lihat, kita perhatikan pada akhwati, khususnya di negeri kita ini, di tempat, artinya beda wilayah akan berbeda-beda kebiasaan dalam menyuguhkan atau dalam membuat suatu hidangan. Di beberapa daerah memang penerima menyediakan makanan itu bagi tuan rumah yang langsung menyuguhkan, di mana para undangan tidak lagi mengambil makanan. Namun di sebahagian tempat, dan tentunya mungkin ini yang lebih banyak ya, bahwa para undangan hadirin yang mengambil makan, tidak dihidangkan. Kalau orang bilang prasmanan, ya, ngambil makan sendiri. Padahal yang lebih baik dalam hal ini, bahwa makanan disediakan, disuguhkan oleh pihak tuan rumah, pihak yang mengundang. Para hadirin duduk di tempatnya, kemudian dari pihak tuan rumah lah yang menyuguhkan, yang menyediakan makanan. Apakah tempat duduknya itu pakai meja atau duduk di lantai, seperti itu, disuguhkan. Dan ini terjadi di beberapa daerah di tempat kita, di Indonesia ini. Khususnya di daerah-daerah kami, kebanyakan memang seperti ini. Kalau kita datang ke undangan, kita nggak ngambil makan sendiri. Begitu kita datang, kita akan dipersilakan dari tuan rumah, dari pihak tuan rumah, dipersilakan masuk ke tempat yang ruangan yang sudah disediakan dan dipersilakan duduk. Dan ketika undangan sudah duduk, hadirin sudah duduk, maka dari pihak tuan rumah itu akan menyuguhkan makanan itu. Para undangan tidak mengambil makanan sendiri, tidak mengambil masing-masing, tapi mereka dihidangkan. Dan ini yang secara agama, secara Islami, ini yang terbaik. Kita suguhkan apa yang dimiliki. Hidangan-hidangan yang dimiliki disuguhkan di hadapan para hadirin. Mereka tidak lagi berdiri ke sana kemari ngambil nasinya, ngambil lauknya, ngambil minumnya, tidak. Tapi mereka datang, tinggal duduk, dan makanan sudah disediakan, sudah dihidangkan di hadapan mereka. Ini yang utama yang sebaiknya dilakukan dalam menyuguhkan makanan di dalam undangan itu. Di mana makanan itu disuguhkan langsung di hadapan para hadirin. Bukan mereka yang datang ngambil makan, cari tempat duduk. Nah ini, dan memang seperti ini yang kalau kita lihat di negeri kita ini yang banyak terjadi. Ya. Tapi di beberapa daerah, ya, bahwa para hadirin itu dipersilakan masuk ke ruang yang sudah disediakan, kemudian dipersilakan duduk, baru nanti dari pihak tuan rumah yang mengundang itu menyuguhkan makanan hidangan yang mereka miliki langsung di hadapan kita, di hadapan para hadirin. Hal ini dilakukan jika ia melihat sebagian orang yang hadir malu untuk menjangkau makanan tersebut padahal ia ingin mencapainya. Terkadang ini, kalau mengambil sendiri itu bisa saja orang malu, nggak suka. Dia lihat di piring dia itu bermacam-macam dari hidangan, dari macam hidangan yang ada, misalkan lauk pauknya, ya. Kalau dia sudah ngambil satu, mungkin dia akan segan ngambil yang lainnya. Padahal dia pengen juga, ingin yang lainnya juga. Namun ketika itu dihidangkan di hadapannya, maka tentunya akan terpenuhi keinginan dia untuk menyantap, mencicipi makanan
yang disediakan oleh tuan rumah. Terkhusus ya, ini perlu kita perhatikan, kalau hadirin itu adalah orang-orang yang punya kedudukan seperti seorang yang punya ilmu atau ulama, guru-guru, guru kita datang hadir di undangan kita, sebaiknya tuan rumah tidak membiarkan mereka mengambil makanan sendiri, tidak membiarkan mereka mencari tempat duduk sendiri. Tapi orang-orang terkhusus seperti ini sudah selayaknya oleh tuan rumah yang mengundang memberikan pelayanan khusus. Udah suruh mereka duduk, ya nunggu, kemudian kita hidangkan langsung makanan itu di hadapan mereka. Inilah yang terbaik. Adab yang berikutnya, adab yang ke-29, mempersilahkan para hadirin untuk mencicipi hidangan. Ketika para undangan atau hadirin sudah ada di tempat, kemudian hidangan sudah siap disantap, maka tidak perlu lagi ada yang ditunggu. Artinya kalau makanan, hidangan sudah ada, yang seharusnya dilakukan oleh tuan rumah langsung mempersilahkan para hadirin untuk makan. Namun apa yang kita lihat di negeri kita ini, ikhwan akhwati, rahimakumullah, banyaknya acara ritual-ritual, kalau ada acara makan-makan atau undangan seperti ini yang bahkan terkadang orang sudah lapar, apalagi dihidangkan makanan yang selera dia, tentunya akan semakin membuat dia lapar. Tapi masih omongan sana, omongan sini, cerita sana, cerita sini. Semuanya sudah siap, hidangannya sudah siap, undangannya sudah ada, para hadirinnya sudah hadir. Tapi masih banyak lagi kegiatan atau ritual-ritual yang dilakukan. Ini tentunya tidak seperti ini yang diajarkan dalam Islam. Namanya saja, misalkan kalau udah datang, kita diundang makan, diundang kanduri itu makan ya. Kalau udah sampai ya udah. Tidak ada acara-acara dalam Islam untuk undangan, untuk kanduri. Enggak ada. Selama sudah tersedia makanan dan para undangan pun sudah hadir, maka yang seharusnya dilakukan oleh tuan rumah untuk mempersilahkan para undangan, para hadirin untuk mencicipi, untuk menyuruh mereka makan. Menyuruh mereka makan. Ini enggak, memang rata-rata kalau kita lihat di negeri kita ini, apa yang atau makanan atau undangan yang kita disuruh datang itu biasanya punya acara-acara tertentu, sehingga menyampaikan ini, menyampaikan itu, padahal tidak ada tuntunannya, tidak ada ajarannya dalam Islam. Kalau misalkan seorang mendapatkan rezeki, mendapatkan nikmat, dan dia mensyukuri nikmat itu dan dengan mengundang teman-temannya, mengundang tetangganya, mengundang kerabatnya, mengundang sahabat-sahabat dekatnya agar hadir di rumahnya untuk makan. Begitu mereka sudah hadir, ya udah silahkan makan. Enggak ada acara-acara yang diajarkan dalam Islam dalam kanduri mengundang orang makan. Ini ada lagi baca ini, baca itu. Enggak seperti ini yang diinginkan dalam Islam dalam mengundang makan. Kemudian Syekh menjelaskan di sini, jika seorang melihat sebagian orang yang hadir ada yang belum mencicipi hidangan, sebaiknya ia mempersilahkan mereka untuk mencicipinya. Ada misalkan orang yang hadir tapi masih menunggu, ada aja memang mereka mungkin ingin, maunya mereka itu tuan rumah atau kita yang mengundang mereka mempersilahkan, menyuruh mereka untuk memakan makanan kita. Atau memang seperti tadi, ada orang yang dia sudah ngambil makanan, sebagian atau jenis makanan
sebagian jenis makanan, tapi masih ada makanan yang kita miliki yang mereka segan untuk mengambilnya. Maka ini pun dianjurkan pada tuan rumah yang mengundang kita makan itu agar mempersilahkan, ngomong aja langsung kepada kawan kita, teman kita yang kita lihat belum memakan makanan dari jenis makanan yang kita sediakan, boleh kita persilahkan mereka, oh silakan, ini kenapa nggak dimakan, apa nggak suka dan lain sebagainya, dengan bahasa-bahasa yang santun yang bertujuan agar para hadirin itu memakan hidangan yang kita sediakan. Maka ini yang dianjurkan. Dan Syekh menjelaskan di sini, kata beliau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Khalilur Rahman, pernah mempersilahkan mereka. Nabi Ibrahim pernah berkata kepada para tamunya, ketika ia melihat bahwa tamunya tidak ingin mengambil hidangan yang ia suguhkan. Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam surah Dzariyat ayat yang ke-27. Kata Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan nabinya, ala ta'kulun. Kata Nabi Ibrahim kepada para tamunya, kenapa kamu tidak memakannya? Kenapa kalian tidak makan? Kalimat kata Syekh di sini, tidakkah Anda ingin mencicipinya, atau seperti yang Allah sebutkan, ala ta'kulun, kenapa kalian tidak memakannya? Kenapa kalian tidak makan? Ini adalah yang lebih lembut dan lebih baik daripada kalimat kita langsung menyuruh, ini makan yang ini. Timbang kalimat ini lebih baik, ala ta'kulun, apakah kamu tidak ingin makan? Kenapa ini tidak dimakan? Daripada kita langsung nyuruh, makan yang ini, makan yang ini. Ini tidak baik atau tidak sopan pada para undangan. Maka sekali lagi dalam adab ini yang ke-29, Syekh menjelaskan semestinya tuan rumah yang punya hidangan, yang punya makanan, yang punya hajat, begitu makanan selesai, hidangan selesai dan undangan sudah hadir, maka segera mempersilahkan para hadirin untuk segera mencicipi hidangan, mencicipi makanan yang tersedia. Adab berikutnya, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Seseorang dianjurkan untuk mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, khususnya jika orang tersebut adalah orang berilmu dan terpandang. Artinya orang yang punya kedudukan. Atau ia mengetahui bahwa orang tersebut menginginkan suatu makanan. Atau makanan yang terhidang sedikit sehingga tidak cukup untuk orang yang hadir. Di sini kita dianjurkan ithar, mengutamakan orang lain. Ketika ini bukan dalam hal undangan tentunya. Misalkan di suatu tempat ada disediakan makanan, sementara makanan itu tidak sesuai dengan jumlah orang yang ada di tempat itu, secara otomatis tentunya tidak akan kebagian semua. Dan kita mengetahui ada orang-orang yang, misalkan orang yang punya kedudukan, para ulama atau guru kita, juga ada di tempat itu. Kalau kita mengambil, ya, tentunya akan kurang, nggak kebagian yang lainnya. Maka dalam hal ini, secara menurut Islam, dianjurkan kita mengutamakan orang lain daripada diri kita. Biarlah kita nggak dapat, kita cari makanan di tempat lain. Ini yang dianjurkan dalam agama kita. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ini memuji kaum Ansar yang memperlakukan ithar kepada kaum Muhajirin. Dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengisahkan dari kaum Ansar, kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan
kaum muhajirin, saudara-saudara mereka dari kaum muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukannya. Dalam hal perkara duniawi ya, kita sangat dianjurkan mendahulukan kepentingan orang lain, mendahulukan kepentingan keperluan orang lain, kebutuhan orang lain daripada kebutuhan diri kita sendiri. Maka dalam hal makan pun, kalau misalkan kita berkumpul di suatu tempat, sementara ada orang-orang tertentu dari guru kita, dari ulama kita yang hadir di tempat itu, atau ada orang-orang yang memang seperti orang yang fakir, orang yang miskin, begitu ada makanan tentunya mereka sangat menginginkan, sangat membutuhkan makanan itu. Maka kita yang menyadari situasi dan kondisi seperti ini sangat dianjurkan dalam Islam agar kita jangan mendahulukan diri kita, agar jangan mendahulukan keperluan kita, kebutuhan kita dari orang lain. Tapi hendaklah kita memperhatikan situasi ini dan mendahulukan, mengutamakan orang lain daripada kebutuhan diri kita sendiri. Lihat apa yang Allah katakan dalam ayat ini. Allah memuji, menyanjung kaum Ansar, di mana mereka selalu mengedepankan untuk memenuhi kebutuhan dari kaum muhajirin. Padahal mereka sendiri butuh. Padahal mereka sendiri butuh dengan makanan tersebut. Maka Allah katakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Para muhajirin, Ansar, kaum Ansar, mereka mengutamakan, mendahulukan saudara-saudara mereka dari muhajirin daripada diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sebenarnya sangat butuh. Mereka sangat butuh. Ini yang dilakukan dalam Islam. Ini yang dianjurkan. Apalagi tadi seperti yang kita katakan, kalau memang makanan itu tidak akan memungkinkan untuk mencukupi semua yang hadir, yang ada, atau orang yang ada, maka kita yang menyadari hal ini harus mengutamakan saudara-saudara kita terlebih dahulu daripada kebutuhan, kepentingan diri kita sendiri. Ini adab yang ke-30. Adab yang ke-31. Tidak berlebih-lebihan ketika makan. Hendaknya seorang makan hanya untuk melepaskan rasa lapar. Tidak untuk mengenyangkan, tapi untuk menghilangkan rasa lapar. Ini bukan hanya sekedar anjuran atau perintah dari agama kita. Bahkan kalau kita pun mau tahu, mau bertanya, mau mencari info dari orang-orang yang ahli dalam gizi atau makanan, mereka pun atau dari medis, itu sebenarnya kebutuhan kita itu dengan makanan itu enggak asal diisi perut. Artinya ada kadar, secara penelitian itu ada ukuran kandungan makanan dan jumlah dari yang kita makan itu yang dibutuhkan tubuh kita. Apabila melebihi batas, maka itu bukan untuk menyehatkan diri kita. Hanya kenyang perut, tapi bukan untuk menyehatkan diri kita. Bahkan justru sebaliknya akan mengakibatkan bahaya yang datang. Banyak makan itu bukan hal yang baik. Sampai kekenyangan secara Islam, atau Islam itu telah mengatur kita untuk atau bagaimana kita makan. Bukan hanya asal diisi ke dalam perut kita, semuanya perut. Enggak. Coba kalau kita lihat orang-orang kesehatan yang memperhatikan dan menerapkan ilmu mereka, itu mereka khususnya seperti yang diterapkan kepada para atau atlet-atlet itu, diukur kadar makanannya.
proteinnya seberapa, ya kan? Kemudian dan kandungan-kandungan lain sebagainya. Misalkan yang dibutuhkan dari makanan, itu dari telur, apanya yang dibutuhkan dan seberapa banyak. Yang dibutuhkan dari tempe seberapa banyak, yang dibutuhkan dari nasi seberapa banyak. Bukan asal masuk, asal kenyang. Sebenarnya seperti ini yang diinginkan dalam Islam kita untuk makan itu. Agama kita yang mulia ini, agama kita yang sempurna ini mengatur dalam hal makan, diperintahkan bahkan kita makan tapi itu untuk menegakkan tulang sulbi, artinya untuk menghilangkan rasa lapar. Sebutuhnya. Ini ada orang udah kenyang dia masih masuk makanannya. Selama perutnya masih muat, ketika makan belum minumnya. Makannya saja selama masih muat itu yang dipaksakan. Padahal sekali lagi, ikhwani wa akhwati, kaum muslimin, pemirsa Salam TV dan pendengar radio Risalah, kebutuhan tubuh kita itu sudah ada ukurannya. Kalaupun kita makan, sekalipun makanan-makanan yang bagus, yang baik, yang bergizi, yang bermanfaat, namun ketika kita mengkonsumsi makanan melebihi batas kebutuhan dari tubuh kita, maka dia tidak akan mendatangkan manfaat. Kalau sudah melebihi, bahkan dia tidak akan tercerna oleh anggota tubuh kita. Yang ada apa? Justru dia akan menumpuk di badan kita dan akan mengakibatkan bahaya. Misal, kita makan yang mengandung gula. Itu kadarnya dalam sehari itu ada yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Maka ketika kita memakan makanan yang bergizi, yang baik sekalipun, yang memiliki kandungan gula, kalau kita makannya dengan jumlah yang melebihi batas, yang tadinya gula itu memang kita butuhkan di tubuh kita, tapi ketika yang kita konsumsi kandungannya melebihi, inilah yang akan mendatangkan bahaya. Ini yang mengakibatkan tubuh kita mendatangkan penyakit. Ini yang kita lihat pada hari ini. Di mana kaum muslimin hantam saja. Yang penting selama tenggorokannya masih ingin, masih mau, perutnya masih muat, hantam. Tidak mau tahu seberapa banyak, seberapa besar yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Islam mengajarkan kita bahwa makan itu cukup untuk sesuai kebutuhan. Bukan sesuai selera tenggorokan, bukan sesuai dengan keinginan perut kita. Tapi ukurlah makanan itu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya Syekh menjelaskan di sini, hendaknya seorang makan hanya untuk melepaskan rasa lapar. Makan itu jangan sampai tidak mencernanya. Artinya perut kita, ya, kalau kita banyak makan melebihi kebutuhan, itu nggak akan dicerna dengan baik. Satu, sekalipun misalkan kandungan-kandungan makanan atau zat-zat yang ada di makanan itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita, dicerna oleh pencernaan kita, dan dia akan masuk ke dalam tubuh kita melebihi yang dibutuhkan, ini akan membahayakan diri kita sendiri. Coba sekarang penyakit manusia, diabetes, gula darah, ya kan? Asam lambung, kemudian kolesterol, kemudian asam urat. Pada hakikatnya semuanya ini adalah kebutuhan tubuh kita. Tapi karena kurangnya khususnya kita kaum muslimin, padahal agama kita mengajarkan kita
kurangnya memperhatikan apa yang dikonsumsi, apa yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, sehingga yang dibutuhkan oleh tubuh kita melebihi yang masuk. Jadinya apa? Penyakit. Gula darahnya tinggi. Iya. Makan yang mengandung gula hantam saja selama tenggorokannya masih mau, selama perutnya masih muat. Bukan makan, bukan minum sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan atau ukuran atau kadar yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sehingga jadinya walaupun makanan-makanan yang kita makan itu baik, makanan-makanan yang kita konsumsi itu bergizi tinggi, tapi karena kadar ukurannya melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh kita, sehingga bukan manfaat yang kita dapat. Bukan hasil yang baik yang kita peroleh dari makanan tersebut, justru akan membahayakan diri kita sendiri. Gula darahnya melebihi, tinggi, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, apalagi asam lambungnya tinggi. Nah, itu semua dibutuhkan oleh kita. Kalau gula darah kita rendah pun lemas, nggak akan bisa nggak kita bertenaga. Kolesterol kita rendah, loyo kita, nggak ada tenaga, nggak ada energi kita. Karena semuanya itu dibutuhkan. Tapi ketika yang dibutuhkan tubuh kita, kita masukkan ke dalam tubuh kita melebihi kebutuhannya, nah ini dia yang akan mendatangkan bahaya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menjelaskan yang seharusnya seorang mukmin lakukan dalam makan. Kata Nabi SAW, al-mu'minu ya'kulu fi ni'an wahidin wal kafiru ya'kulu fi sabati am'ain. Seorang mukmin makan dengan satu lambung, sedangkan orang kafir makan dengan 7 lambung. Artinya, Nabi SAW menggambarkan bahwa ketika kita makan harus kita perhatikan lambung kita cuma satu. Dan kebutuhannya itu enggak sebanyak yang diinginkan oleh tenggorokan kita. Selama kalau kita sudah hilang lapar kita, itulah ukuran dari makannya seorang mukmin. Lebih jelasnya dalam riwayat lain Nabi SAW menjelaskan kepada kita yang harus kita lakukan dalam makan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnihi." Tidaklah ada kantung yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam melainkan perutnya sendiri. Kalau kita ngisi karung, itu akan penuh. Tapi kalau perut ini nggak ada penuhnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnihi." Tidak ada kantung yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Gak ada penuhnya. Bihasbi bni adama ukulatun yukimna sulbahu. Ini ukurannya kata Nabi SAW. Ya. Cukuplah baginya, cukuplah bagi seorang anak Adam beberapa suapan untuk menegakkan tulang sulbinya, tulang punggungnya. Kita makan itu menghilangkan lapar dan bisa menegakkan tulang sulbi. Bukan untuk memenuhi perut sampai penuh. Bukan. Makan bukan untuk memenuhi perut. Tapi menghilangkan lapar. Menegakkan tulang sulbi, tulang punggung kita, kata Nabi SAW. Fa in kana la mahalatan
Fathuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi, kata Nabi SAW. Jika terpaksa, karena mungkin makanan masih ada ya, atau masih selera kali kita, ya, atau masih terasa enak, masih menikmati makanan itu, kata Nabi SAW, maka apa yang kita lakukan? Maka sepertiganya untuk makan. Lambung kita ini diperkirakan dibagi 3 saja, kata Nabi SAW. Sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiga yang lainnya untuk bernapas. Artinya bukan makan diisi penuh perut, tapi harus ada rongga yang masih harus dikosongkan. Inilah cara makan, inilah makannya seorang mukmin. Kalau memenuhi perut, tak makanan sudah penuh, belum minumnya, belum lagi nanti ada katanya cuci mulutnya dan lain sebagainya. Bisa bayangkan, mungkin bukan lagi di lambungnya naik ke atas, di selang makanan itu juga terisi, saking kenyangnya. Ini enggak seperti ini yang diajarkan dalam Islam. Nabi SAW menggambarkan kepada kita, kalau memang kita sudah memang selera kali dengan makan itu, enggak sanggup lagi menahannya karena seleranya, padahal sudah hilang lapar kita, maka kata Nabi SAW, apa kata beliau? Fathuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Maka yang harus dilakukan, sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minumnya, dan sepertiganya yang lain untuk kita bernapas. Artinya tidak boleh dengan makan dan minum sudah penuh sehingga selesai makan sesak napasnya, saking kenyangnya. Dalam hadis lain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu fi ghairi israfin aw makhilatin." Kata Nabi SAW, makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan tidak makhilah dan tidak sombong. Dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan kita makan, memerintahkan kita minum, tapi batasannya ada. Kita diperintahkan makan, diperintahkan minum, diperintahkan berpakaian, semuanya harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syar'i. Makanya kata Nabi SAW, wala tusrifu, makan, minum, berpakaian jangan berlebihan. Tapi ya sedang, sederhana, sedang. Jangan berlebihan. Dan juga dalam berpakaian juga kata Nabi SAW, fi ghairi israfin wa makhilatin. Tidak boleh berlebih-lebihan dan juga tidak boleh dengan sombong. Kita menggunakan atau memakai pakaian untuk menutupi aurat kita, untuk memperindah penampilan kita, tapi bukan untuk menyombongkan diri di hadapan hamba-hamba Allah. Jangan karena kita punya banyak uang, punya banyak duit untuk membeli pakaian yang mahal, tapi kita memakainya dengan berlebihan. Atau membeli pakaian-pakaian yang mahal sekali. Untuk apa? Hasilnya sama saja. Ya. Mendingan kita sedekahkan, kita bantu fuqara, masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin yang membutuhkan uluran tangan dari orang-orang kaya. Ini apa yang kita lihat pada hari ini, ikhwani wa akhwati fillah. Banyak orang-orang kaya khususnya di negeri kita ini melimpah betul, bahkan mereka mungkin tidak tahu cara menghabiskan uang mereka, kekayaan mereka, sehingga mereka menghabiskannya pada hal-hal yang bermaksiat. Sementara tetangga mereka, saudara mereka dari kaum muslimin banyak yang membutuhkan uluran tangan mereka. Pakaian mereka, kendaraan mereka, Masya Allah, berlebihan. Bisa kita bayangkan, kalau di negeri kita ini orang-orang kaya, di rumahnya entah berapa mobil, untuk apa? Kalau dia pakai satu mobil, yang lain kan nganggur. Artinya
Kalau dia beli kendaraan, ya cukup untuk memenuhi kebutuhan. Selebihnya bisa dia berikan kepada fakir dan miskin. Ini enggak, mobil ini, mungkin bahkan ada orang tiap hari berganti-ganti mobilnya. Bisa kita bayangkan, Masya Allah, khususnya di kota-kota besar di negeri kita ini, sudah melebihi jumlah kendaraan khususnya pribadi, mobil-mobil pribadi, melebihi kapasitas jalan. Padahal kita lihat besar-besarnya, luasnya jalan di negeri kita ini. Di kota-kota itu besar, luas jalannya. Tapi kenapa macet? Karena banyaknya. Bahkan di beberapa kota besar diterapkan, ya, seperti di Jakarta ada 3 in 1. Satu mobil minimal 3 orang isinya, penumpangnya. Untuk membatasi. Karena kalau tidak dibatasi, setiap orang hanya untuk dirinya naik mobil. Dan di rumahnya bukan satu mobil. Ini berlebihan. Begitu juga hal-hal yang lainnya yang melampaui dari kebutuhannya. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Begitu juga dalam hal makan, dalam hal berpakaian. Dan Nabi SAW, kulu washrabu wa tasaddaqu, makan, minum, wala tusrifu, tapi kata Nabi SAW jangan berlebih-lebihan. Jangan lakukan dengan berlebih-lebihan. Kemudian adab yang ke-32, menjilati piring. Oh, ini mungkin oleh sebagian kaum muslimin dianggap hal yang konyol. Adab yang satu ini, sunnah yang satu ini. Menjilati atau piring, menjilati piring atau membersihkan. Ya. Karena waktu kita yang terbatas, ini insyaallah akan kita lanjutkan poin yang ke-32 ini pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah sampaikan adab yang pertama yang kita sampaikan hari ini, menyuguhkan makanan di hadapan para hadirin. Dan ini oleh sebagian atau di sebagian tempat di negeri kita ini ketika mengundang orang makan, ya, maka para undangan itu tidak mengambil makanan sendiri, tapi mereka disuruh duduk dan dipersilakan mengambil tempat masing-masing, dan dari pihak yang mengundang atau tuan rumah, ya, yang akan menyediakan makanan. Kemudian adab yang kedua yang kita sampaikan pada hari ini, mempersilahkan ketika makanan dan para hadirin sudah ada, kita persilahkan langsung untuk mencicipi makanan. Kemudian hendaklah seorang mukmin dalam segala hal, khususnya dalam hal makan, ithar, mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir yang kita sampaikan pada siang hari ini yaitu tidak dibenarkan dalam makan dan minum berlebih-lebihan. Kalaupun kita melebihi, artinya sudah hilang lapar kita, tapi masih ada keinginan untuk mencicipi makanan tersebut dan minuman tersebut, maka bagilah dengan 3 bagian dari lambung kita. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudahi dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.